dijelaskan pada diri kita sendiri. Padahal misalkan yaitu botol itu saking jernihnya air dalam sampai kelihatan kosong, padahal kosong itulah kejernihan yang sangat sejati. Kalau sudah terbuka tahu kalau airnya ternyata kosong, ini isinya seperti ini. Itu iki mbae ditakoni, mbae gak sekolah kok. Kula nuwun tanglet, bumi niki bulat apa datar, Mbah? Mbae yo ilmu fisika itu ilmu metafisika, itu ilmu bumi. Ya, bumi kan di mata kita. Saat kita memandang, atau langit kan batas pandangan. Langit sapi itu sudah di dalam diri kita sendiri. Nah itu terus bumi itu kalau kita mata, jadi mata kita melihat tetap datar. Kalau bumi itu datar, terus datar, kita sampai manapun kita datar. Apa itu? Iya. Mbah lakoni pati geni nang kamar duduk apa bebas, Mbah? Bebas pati geni itu yang penting enggak. Kalau dari saya itu pati geni itu macam-macam kalau daerah Jawa, tapi mantep no diri kita sendiri saja. Yang penting di dalam kamar sambil telanjang sampai jangan kena matahari. Kalau bisa ya tempat sepi, enggak terdengar suara apa-apa gitu. Nah, terus pati geni sing ibaratnya oleh metu no dina-dina piye Mas? Oh, iku ngebleng itu nggak makan nggak minum 3 hari 3 malam. Nek ngeblong iku nggak makan nggak minum, boleh keluar juga nggak tidur, boleh ke sana ya 3 ya segala terserah. Pati geni itu kan nama sebutan. Sana sehari malam ada, 3 hari 3 malam ada 7 hari seperti saya 7 hari 7 malam itu waktu saya ngeburu itu juga. Pati geni itu warna panas, Mbah. Ya jelas nggak tidur pati geni, nggak makan sudah panas, jelas itu dari badan seperti panas. Tapi makanya itu kalau pati geni menyiapkan, mempertahankan semua nafsu. Mbah, kalau dalam semedi apa ada rapalan atau wirid yang harus dibaca atau duduk diam saja, Mbah? Wirid itu namanya wirid. Wirid itu sing hati-hati, sing manekung, sing manembah. Wirid itu wirid, kata-kata wirid itu. Wirid itu sing wirid, sing mantep, sing teliti pikiran hati ini, Mbah. Semedi itu kur itu tok. Jadi menyatukan pikiran batin itu. Bertanya kita, aku pikiran mikir apa? Ayolah dadi siji aku. Hati ku mikir apa, hati ayo dadi siji aku dan nafsu lah kita ikat. Nafsu ku ngopo ganggu pikiran, ikat dadi siji sudah menyatu, tek itu saja sudah. Jadi mengosongkan pikiran dan batin semuanya itu. Nek wirid itu ku namanya sing werit, sing hati-hati, sing tenanan lah. Maksudnya sing urut banget sing itu. Terus wirid apa malah pusing nanti kalau wirid berapa ayat, nanti malah ngebul, gak konsentrasi kalau semedi itu pakai wirid. Sampai merateli ya nggak datang. Wirid itu bahasa mana, bahasa apa? Mbah, apa kang diarani aja urip kaya geni tapi urip kaya angin? Apa tegese, Mbah? Iya, geni ukur manas-manas sih, kalau udara itu kan menghidupi semuanya. Ada saja pertanyaan itu. Kalau geni manas, tapi jangan pandang api itu selalu panas. Panas itu juga mengindahkan. Jangan diambil negatifnya. Panas karena dendam, gua baik itu bahaya. Panas karena keinginan tapi dengan begitu bagus. Panas asmara loh. Itu panasnya cinta kan itu juga kan. Tapi tetap jadi udara menghidupi semuanya. Udara itu tak terlihat tapi menghidupi semuanya, makanya udara itulah penggerak kita. Mbah Muluk, saumpami nyuwun donga lewat acara niki pareng napa mboten, Mbah? Nyuwun saged to energi negatif ten badan saged ilang. Bu Rustiah, Mbah. Rayu. Energi negatif untuk hilang.
Ya nanti saja tak sampaikan sama Pak Indra. Oke, nanti silakan WA saya aja Bu Rustia. Ada kok di deskripsi, biasanya tak kasih. Cari aja nanti. Karena doa-doa itu saya itu enggak, ya kalau ada yang ini salah persepsi nanti nggak sepaham itu memang cukup bagus bisa mau diri sendiri kita sendiri. Tulis saja Bu Rustia 0856 346 1113. Mbah, Tapi doa alami saya. nggih. Wahyu Heri Pratomo, Mbah mimpi munggah teng langit terus ninggali bumi meledak. Apa artosipun? Gak usah dijawab, Mbah. Dijawab nggih? Iya dijawab. Oh, dijawab. Ya nggih. mudah-mudahan gitu. Karena mimpi meninggalkan bumi ke langit, langsung melihat bumi meledak. Nggih. Itu tadi, iya betul. Nggih. Yang nggak baik itu akan meninggalkan kesengsaraan atau dosa-dosa kita, mungkin akan menjadi, kita akan menjadi perbaikan. Yang misalkan kita ada kesalahan perbuatan akan ditinggalkan. Bumi itu akan meledak seperti itu. Ledakan bumi adalah ledakan-ledakan untuk mendorong kita ke arah ke langit, itu kan sudah lurus, sudah sempurna kalau sudah ke langit itu. Itu dari pengertian saya itu seperti itu. Yang dimaksud duhon itu apa, Mbah? Kenapa? Duhon. Duhon. Apa duhon iki? Duhon itu apa? Bahasa duha apa duhon? Bahasa langit bagi. Cek nanti. Yang dimaksud duhon, gak ngerti aku apa duhon ini. Dan duhon enggak ngerti, itu bahasa bukan Jawa. Pas semedi saya melihat awan keluar brul, lalu melihat seperti aliran larva, tapi warnanya putih, ada merah saksrit. Itu maknanya apa, Mbah? Pas semedi ada Pas semedi jangkrik nanti mah. Pas semedi saya melihat awan keluar brul, lalu melihat seperti aliran larva, Mbah. Koyok geni. ya Tapi warnanya putih, ada merah saksrit. Itu maknanya apa, Mbah? ya itu halusinasi pemikiran yang tembus ke situ, itu semedi itu dari pemikiran saja. Itu jangan kalau melihat semedi, melihat apa-apa itu sudahlah, nggak usah dilihat, nggak usah dibayangkan, nggak usah dipikirkan. Jadi pertanyaan itu saya jawab, itu adalah halusinasi pemikiran yang lepas gitu, baik. Terus hilangkan masukkan ke hati atau pemikiran kita menjadi satu lagi. Jadi kita tetaplah jadi werit itu tadi. Jadi Werit nggak, Mbah? yang werit ki sing antari teliti, sing tenanan gitu loh. Werit urut banget, sing werit itu sudah. Ini Sulisno Pratomo, Pak Sulisno. Sharing, Mbah niki. Minta tanggapannya, Mbah. Saya ada kesimpulan Adam Hawa itu kayaknya hanya sanepan Jawa saja. Adam itu adem, dingin, dan Hawa itu nafsu. Menjadi satu, jadi ketemu. Ilmu rasa jadilah manusia. Pripun, Mbah? Itu masuk sekali juga. Wow, masuk. Masuk sekali juga itu Adam Hawa, Adam kawit, Adam Nabi Adam. Kita itu jadi akan jadi Adam, anak cucu kita. Juga kita itu juga Adam, maksudnya Adam kita itu kan nanti anak cucu juga Adam. Terus diajarkan Jawa. Terus makan buah wolkulti itu tadi. Wolkulti itu kan diibaratkan naik kaki satu nikmat, naik kedua nikmat, terus naik semua nikmat. Itu kan orang berhubungan semua itu kan. Langsung menemukan anak itu. Makanya kita itu juga Adam dari anak cucu kita. Terus disimbolkan dalam Jawa itu pernikahan. Pernikahan katanya Adam, kok katanya toh, ya sudah Adam sampai berapa ribu tahun itu ketemu ke timur, Hawa ke barat, 1000 tahun ketemu. Terus akhirnya Adam kan ada suara di itu kan melempar. Kalau membalas berarti manusia kan gitu itu. Nah itu dalam ajaran Jawa, dalam kita hajatan temanten, kita hajatan nikah itu kan balang suruh itu, ketemunya di balang suruh itu. Nah itu Adam dan Hawa itu ketemu, rasa itu dikaitkan dengan Jawa juga masuk sekali karena rasa juga itu. Makanya jangan, nggak usah melihat yang ribuan tahun, di sini pun dihayati semua, ketemu semua itu. Ya makasih rayu-rayu saudaraku sinten niku. Iki namine Pak Sulisno, Mbah. Ya, Pak rayu-rayu. Sulisno. Ini ada pertanyaan kurang ajar lagi, Mbah. Waktu Mbah Muluk Mas Saipul maneh, waktu Mbah Muluk berguru di Mbah Joyogelung, apakah Mbah Muluk ditarif? Ayo, Mbah. Enggak ada.
Nggak ada ya Mbah. Mbah Joyo Gelung itu jangankan menarif, orang datang tamunya itu silih berganti. Mungkin kalau sekarang mungkin bisa diibaratkan Syekh Pinampi itu baru seperti itu. Ada orang membawa makanan itu bekal, nggak boleh bawa masuk. Kalau kamu mau makan silahkan makan sendiri, tapi bawa pulang lagi. Rokok ya dirokok bareng. Misalkan uang, loh kamu itu kesini itu kan orang susah, biar kamu kaya atau miskin atau nek wong moro rene jek njaluk tulunge wong sugih tetep jek rekoso. Ngopo ngenengehno sing wong perlu. Janda-janda orang tua yang sudah nggak bekerja, orang terana, anak yatim itu sudah memberikan seperti itu, nggak terima. Tapi dia juga cukup dari pelajaran pertanian atau nyatanya tamu seberapa dia bisa. Nggak pernah, malah dia kalau dikasih uang itu malah ketawa. Makanan aja kowe nggawa apa kuwi cantolno nggon njaba sik ning nek mbok panganan ku gon balik. Itu justru kamu rumahnya mana ditanya gitu. Oh rumahnya saya itu. Berapa ongkos ke sini? Misalkan 10.000, diganti malah dikasih. Itulah yang saya itu. Makanya sang guru saya itu yang satu seperti itu, sehingga sekarang belum menemui seperti itu. Rayu. Nggak ada tarif itu. Tarif itu kan modern sekarang ini. Keilmuan akal trik itu tadi. Makanya nanti saya nggak bercita-cita jadi seorang seperti itu. Jadi saya sendiri. Makanya kita berbagi rasa, bergaul, satukan jiwa. Kawruh wis engko padha sing urane pas sama-sama kita berbahu. Mudah-mudahan membangkitkan Jawa inilah, kita bisa membangkitkan Jawa. Jawa ini biar tumbuh subur di Nusantara ini penuh. Mbah, berarti Mbah berarti jenengan sak Mbah berarti jeneng sak kabehane jeneng iku ora ana ya Mbah. Sing ana mung jeneng kang sejati jeneng ya Mbah. Nggih, leres. Wis ngoten mawon leres. Mbah mau nanya supaya cepet dapat jodoh itu gimana caranya Mbah? Andi bocor di jangkrik. Ya kalau orang muda mau jodoh cepat ya. Ya golek karo kanca-kancane sama, jadi jangan terus nanti ke tempat orang tua suruh ini ya sudah arepe turu apa ya nyebut karo Gustine dhewe sing jodoh Gustine dhewe ya di Gusti. Tapi anu Mbah, kula wonten pengalaman Mbah masalah jodoh Mbah. Nah ini Pak Indra ini malah pengalamannya aja itu. Niki kula nyanyi lagune Naf Mbah. Akhirnya ku menemukanmu. Kali kula bayangaken terus Mbah, seolah-olah wis goncekno bocah wedok sing selama iki tak bayangkan Mbah. Ya. Nah ngoten niku iso tembus Mbah. Nah rencange kula sing dereng nikah niku kula ajari ngoten nggih tembus Mbah langsung nikah saulan Bernyanyi niku. tapi batinnya kan nembus perempuan. Bernyanyi itu dalam ucapan ini kan son toh mulut itu, jadi cuma tapi suaranya di mana nggak tahu, cuma son ini. Perwakilan mulut itu licik. Mulut itu licik perwakilan. Rencang kula langsung rabi ya Mbah Mas Andi karo Mas Maduri Mbah. Gara-gara lagu itu jenengin The Power of Cocot Mas Andi. Dukhon niku dajal. Nek nang Ustadz Agus Mustafa diarani senjata rodal nuklir Mas. Waduh Mbak Era tahu. Wah kalau dajal itu sudah di mana-mana. Dajal yang mana besar itu besar di mana-mana ada. Jadi besar jumlahnya, bukan besar mata satu ya bukan. Dan sekarang ini dajal sampai mata satu melihat hanya harta, ini sudah menutup mata sudah. Ini dajal itu kok nuklir itu kan, dajal itu dari kesifatan manusia, kerakusannya itu sudah itulah di dan makan dia Rahwana itu tadi kalau itu seperti itulah sudah nggak manusiawi. Jadi makan orang ya harta ya apa itu seenaknya sendiri, yang penting dia itu bisa dan menang. Itulah dajal, bisa dan menang semua dimakan gitu. Mbah, semoga Mbah Muluk menjadi the next Mbah Joyo Gelung. Amin. Rayu, Mbah Muluk ya Mbah Muluk rek, ojo dipadak-padakno Saiful ini. Mbah, kenapa zaman sekarang banyak yang buka perguruan atau padepokan, tetapi aslinya bukan untuk mendidik muridnya, tapi ujung-ujungnya adalah materi, Mbah? Sebenarnya dari awal dulunya itu sebenarnya dari pendirinya mungkin itu sebenarnya seperti itu, makanya pecahan-pecahan itu membahayakan seperti itu. Niru berarti Mbah nggih. Niru. Ya misalkan awal mulanya pendirinya itu
padahal filsafat, filosof dan ajaran-ajaran yang lurus, yang benar, jujur, enggak ini agar malahan kebaikan dan pembelaan diri perguruannya itu nantinya akan ditunjukkan atau tidak seperti itu. Terus ya zamannya sekarang terus yang lebih bisa lebih ini terus ada yang mendirikan perguruan harus seperti ini. Berarti memang jalurnya seperti itu, harus ada ini terus itu ya. Mudah-mudahan kita seperti itu menghayati perjalanan seperti itu. Ya, mudah-mudahan dia tetap mengarah yang kebaikan lah. Yang penting yang dididik itu mengarah kebaikan, enggak negatif, enggak untuk brutal atau apa. Yang penting materi apa itu kan urusan dia sendiri, tapi yang penting yang dididik murid-muridnya itu enggak brutal, enggak apa, mengarah ke dalam persaudaraan itu. Tanglet Mbah, uripo sira sakjroning turu, matio sira sakjroning tangi. Oh, ya pada kalau turu sepisan, tangi sepisan itu. Makanya itu orang uripo sakjroning turu, terus matio sakjroning Tangi. Nah itu sudah mematikan diri. Urip sakjroning mati, mati sakjroning urip. Makanya kematian adalah keindahan. Dan wis mematikan diri itu sudah bagus, itu sudah menemukan jati diri, wis sejatine wong urip itu. Jadi mati sakjroning urip ya seperti itu. Jadi wis enggak ada napi seperti orang ada yang sembahyang dan tidur, paling setannya diganggu yang sembahyang tidur mati kok. Tapi mati tapi itu hidup. Rahayu nyuwun nomere sing duwe channel Yanisme TV 0856 346 111 3 nggih 11 nomornya. Mbah Tanglet leluhur tiang Jawi niku menurut kula pemahaman tentang ketuhanan sudah nyampe ke santen. Teng nopo kok kepincut pemahaman sing sekedar sepet utawi cuma nyampe batok, Mbah. Sing minggir kiblate lah itu namanya hitam dibungkus putih. Minggir kiblatnya hanya satu, padahal kalau dihayati ngoncaki cepet teko bathoke wis mundur atos wedi. Nah, golek gampange tok cuma formalitas, padahal itu cuma entuk sepete tok, cangkange tok we sudah kayak ngono. Makanya perjuangan itu seperti kidungan saya tadi, lek berjuang sama ngono. Lah apa meneh arep entuk santen, ngoncaki kambil kok arep entuk santen, terus piye? Santen njaluk. Misalkan seperti itu. Makanya orang-orang keblinger seperti itu. Makanya hati-hati Jawa-Jawa sejati itu biasa, mudah-mudahan Jawa itu meluruskan Jawanya. Bisa akan bangkit, karena Jawa ini akan Buddha, karena kita ketukar sudah. Keyakinan kita, keberanian kita sudah ketukar semua. Ini mudah-mudahan pertanyaan terakhir, tidak ada yang tanya lagi. Ini pertanyaannya Cak Baron. Mbah Muluk, Tanglet nopo bener Satrio Piningit niku bakal muncul tahun niki. Terus tugasnya Satrio Piningit niku nopo, Mbah? Satrio Piningit ya belum, ya sudah tanda-tanda mau tungkul. Ini baru dalam pejangan-pejangan itu. Satrio itu Jawa, Satrio Piningit Jawa, Pinilih Jawa, Satrio Adil juga Jawa. Aliran ini bukan berwujud semua Imam Mahdi itu dari Jawa-Jawa ini, bukan satu. Imam Mahdi itu di mana seluruh Jawa ada Imam Mahdi. Di Jawa Tengah ada Imam Mahdi yang menyatukan umat, yang ini meluruskan umat, yang mensejarahkan umat. Pokoknya yang budi luhurnya Imam Mahdi, sana ada Imam Mahdi. Seperti itu. Kalau Satrio Piningit ya Jawa ini, Satrio Piningit ya Jawa, Satrio Adil ya kalau Ratu Adil yang Mahawidi. Itu. Kalau Satrio Piningit satu, dah dipingit itu satu. Jawa dipingit pirang-pirang ratus tahun, itulah. Tasik wonten kalih pripun niki, Mbah? Monggo. Kali tok mawon tapi itu. Oh nggih, kalih tok mawon terakhir nggih. Saya mungkin pindah malih Mbah Tanglet, Gusti Allah iku siji ora ana sing madani. Padha karo Mbah Muluk juga dulur-dulur iku siji juga ora ana sing madani. Tolong dijelaske Mbah, niki ado-ado teko Samarinda, Mbah. Rahayu. Ya satu enggak ada yang makanya pernahkah panjenengan itu melihat orang sama dengan sampean? Enggak, mesti ada yang beda. Ya beda semua, makanya Sang Yang Cipta itu menciptakan seluruh jalan, enggak ada yang sama. Makanya menyatu dalam diri kita
ya satu dah, kita ini nggak ada bedanya. Itulah seperti itu, Allah itu Tuhan kita sama cipta itu nggak ada yang sama persis dengan sampean kan. Ya makanya Maha Tunggal Maha Widi, nggak ada yang menyamai panjenengan. Ya itulah simbol Allah, nggak ada yang menyamai panjenengan, itu nggak ada yang menyamai di dunia. Ngembari gak ono, miripnya gak ono kok, apalagi menyamai. Itu maaf saja rayu-rayu saudaraku dari Samarinda. Pertanyaan terakhir, ngapunten lho Pak Sulisno, pertanyaan terakhir niki pertanyaannya Mas Alvin Alwi, karena mbahnya ini udah 3 hari 3 malam ini nggak tidur. Ini insya Allah malam yang terakhir. Mbah, bagaimana tatanan negara bangsa Jawa di masa yang akan datang, pulihnya kewibawaan Jawa? Ini nanti ada pemimpin yang saya katakan ini, mudah-mudahan ada imam seperti beliau Sang Kiai Kanjeng Canun, itu nanti akan ada Insya Allah akan berperan ya Mbak? berperan, atau dia kan sekarang banyak tetasannya kan di mana-mana. Oke, betul. Pecahan Sak itu Indonesia Raya, seluruh menetas di mana-mana. dunia. Dan nanti ada kebudi luhuran yang dinamakan Satria Penileh, itu dari Jawa, kebudi luhuran, budi pekartinya benar-benar mungkin, mudah-mudahan itulah nanti akan timbul Jawa teman-teman, menurut adil makmur seperti itu. Nanti timbul Satria Penileh, ya namanya kan dari unsur Jawa ini tadi timbul, tak membedakan segala suku atau agama atau aliran, tapi bersatu teguh. Itulah nanti rayu-rayu Jawa seperti itu. Indonesia akan tentram, dan tak akan mungkin dari luar sana pun datang untuk bagaimana, datang paling wisata nanti. Sangat kiblat dunia kan sebenarnya, kiblat itu di Jawa dari dulu itu kan diangkat kemana nggak tahu kiblatnya itu, sebenarnya kiblatnya Jawa. Hanya saja dulunya itu ya sudah lah, dulu itu nggak ada itu, kebodohan Jawa bodoh itu ya itu rayu-rayu. Mudah-mudahan saudara-saudaraku ya selamat dan mamaku selalu berbahagia. Amin. Dimanapun berada ya, rahayu, rayu. Matur suwun.